Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradita Madhopi dari Universitas Muhammadiyah PGSD. Saya di sini akan menjelaskan presentasi tentang peningkatan hasil belajar PPKN melalui metode informasi search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang tersebut. Pendidikan merupakan hal penting yang diperlukan oleh manusia untuk memahami dan membawa dirinya menjadi lebih baik. Mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang B di sini ada identifikasi masalah. Pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang C, ada pembatasan masalah. Yang pertama, penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, ada peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Yang dia ada perumusan masalah. Bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, ada bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Oke. Ada tujuan penelitian. Yang pertama, menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, ada meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama, ada teoritis, praktis bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah. Di sini ada bab 2, landasan teori kerangka berpikir. Yang pertama itu ada landasan. Landasan teori. Tinjauan hasil belajar PKN. Yang A itu belajar. Menurut Piaget, kegiatan belajar terjadi sesuai dengan pola tahap-tahap perkembangan tertentu dan umur seseorang, serta melalui proses asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Yang B itu ada hasil belajar. Hasil belajar pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Menurut Sujana 2009, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Yang C, pendidikan kewarganegaraan. Menurut Susanto 2013, menjelaskan PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Yang D, ada globalisasi. Globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara dalam dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Globalisasi mempunyai sisi positif dan negatif bergantung pada bagaimana cara seseorang menyikapi atau memandangnya. Yang kedua, di sini ada metode pembelajaran information search. Yang A, metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu adalah cara atau upaya penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran baik secara individu maupun kelompok. Yang B, ada metode pembelajaran information search. Metode pembelajaran information search ini merupakan metode pembelajaran yang
menggugah siswa untuk aktif mencari sendiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Yang C itu ada karakteristik anak usia sekolah dasar. Karakteristik siswa adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosial yang sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-citanya. Yang B, di sini ada penelitian yang relevan, merupakan metode pembelajaran yang terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa, maka penelitian mencantumkan hasil dari penelitian sebelumnya. Yang C ini ada kerangka berpikir. Dalam hal ini siswa terlibat aktif untuk mencari informasi dari media sumber bacaan sehingga siswa dapat mengeksplorasi informasi secara berkelompok dan terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Yang dia ada hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan sendiri itu dalam penelitian ini adalah menggunakan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PPKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SD di Kota Tangerang, Karangtengah. Di sini ada bab 3. Bab 3-nya di sini ada metode penelitiannya. Pendekatan penelitiannya itu tindakan kelas merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Yang B ada kehadiran dan peran penelitian di lapangan. Penelitian dalam hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Yang C ini ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Yang D itu ada instrumen penelitian. Nah, yang pertama itu ada hasil belajar PPKN atau PKN. Yang A itu ada definisi konseptual, yang B ada definisi operasional. Nah, di sini ada metode information sheet. Yang A definisi konseptual, yang B definisi operasional, dan yang E ada indikator keberhasilan. Yang F itu teknik pengumpulan data. Pertama itu tes, kedua observasi, ketiga dokumentasi, dan keempat catatan lapangan. Yang G ada teknik analisis data. Yang H ada keabstrakan data. Yang pertama ada triangulasi data, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Di sini ada desain dan prosedur penelitian. Siklus pertama siklus pertama itu yang A rencana, yang B tindakan, yang C observasi, yang D refleksi. Siklus keduanya itu ada rencana, tindakan, observasi, dan refleksi. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.